Halo semua, jumpa lagi dengan saya Aris, tentunya di channel Manting ID. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memberikan caranya gimana sih cara menghapus data kita supaya tidak bisa diakses oleh aplikasi pinjol lagi gitu ya. Oke, sebelum itu buat teman-teman yang suka konten seperti ini mengenai pinjaman online ataupun finansial yang lainnya, langsung aja subscribe channel ini ya teman-teman, dan kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, barangkali ada informasi yang teman-teman butuhkan. Oke, sebelum saya kasih tahu tutorial gimana cara hapus data di aplikasi pinjol, saya perlu ngomong beberapa hal mengenai aplikasi pinjol ya teman-teman. Nah oke, yang pertama ya teman-teman, yang pertama, banyak sekali dari teman-teman yang awam ataupun yang baru saja mendaftar di aplikasi, salah satu aplikasi pinjaman online maksudnya ya, itu banyak sekali yang ketakutan atau takut sekali, maksudnya ya takut sekali terjadi apa-apa gitu ya. Sebenarnya itu sah-sah saja ya, takut ya. Saya pun awal coba di aplikasi pinjol pertama kali itu di Kredivo, itu juga ada kepikiran data-data saya disalahgunakan gitu sih. Nah setelah saya memahami seluk-beluk pinjol itu teman-teman, hal penting yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian download atau daftar aplikasi pinjol yaitu mengenai legalitasnya teman-teman ya. Mengenai legalitasnya, sebenarnya mengenai legalitas ini sudah saya pernah bikin videonya ya sama Ferry Kristianto di video yang ini. Nah sebenarnya di situ ada banyak hal informasi mengenai pinjol ya, terutama salah satu tadi legalitas. Cara cek legalitasnya itu kalian langsung saja kunjungi websitenya OJK. Misal kalian mau download atau mendaftar aplikasi pinjaman online A gitu ya, kalian cek dulu di websitenya OJK itu terdaftar dan berizin OJK apa belum gitu ya. Buat kalian yang ribet nyari websitenya OJK, kalian langsung bisa klik aja di kolom deskripsi ya, kalian langsung ke situsnya, nanti saya taruh di kolom deskripsi. Nah itu yang pertama ya, yang perlu kalian perhatikan yaitu legalitasnya, aplikasi tersebut legal atau ilegal. Kalau tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK, ya lebih baik skip aja teman-teman, jangan download atau mendaftar di aplikasi tersebut ya teman-teman. Namun jika sudah terdaftar di situ ya silahkan saja download, aman. Nah kemudian yang kedua yaitu mengenai izin akses dari aplikasi itu sendiri ya teman-teman. Jika kalian mendownload biasanya kan minta izin akses aplikasinya itu. Nah itu biasanya kalau aplikasi legal, legalitasnya jelas maksudnya ya, itu biasanya cuma minta 3 cemilan sih teman-teman biasanya ya, yaitu kamera, biasanya minta izin akses kamera, kontak, sama lokasi. Biasanya seperti itu sih. Dan ini adalah contoh beberapa aplikasi yang saya punya, dan ini perizinannya ya teman-teman. Jadi nggak minta izin akses sampai ke galeri-galeri ya teman-teman. Wah gawat kalau minta izin akses ke galeri-galeri gitu ya. Jadi privasi teman-teman bisa keakses nanti buat aplikasi itu ya. Nah makanya di channel ini saya tidak pernah sharing mengenai tutorial atau cara daftar di aplikasi-aplikasi ilegal ya teman-teman ya. Karena saya sendiri juga nggak mau kalau main-main aplikasi ilegal gitu ya. Yang mau saya share pasti saya riset dulu dan cek legalitasnya di list OJK. Saya cek betul-betul, jika sudah terdaftar dan berizin OJK saya langsung download ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ini teman-teman ya, gimana sih caranya menghapus data-data kita di aplikasi pinjol. Ketika kalian udah terlanjur download dan kalian udah daftar dan kalian berubah pikiran gitu ya, mau hapus data-data aplikasinya gitu. Nah sebenarnya mudah sekali ya teman-teman ya, kalian cukup uninstall saja itu sudah beres. Sudah beres maksudnya sananya aplikasi itunya sudah nggak bisa ngakses lagi, nggak bisa ngakses kontak kalian, nggak bisa ngakses kamera kalian yang dimintai perizinan tadi ya, udah nggak bisa kalau di uninstall itu. Lalu gimana data-data kita yang sudah kita upload, misal KTP atau foto selfie? Ya nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Jadi banyak sekali yang takut kalau data KTP-nya sudah ke upload, sudah terlanjur masuk ke aplikasi-aplikasi pinjol gitu ya. Nggak masalah sih kalau aplikasi itu legal ya teman-teman ya. Kalian bisa nanti jika terjadi sesuatu, kalau aplikasi itu legal, kalian bisa lapor aja ke OJK, itu beres ya. Tapi jika kalian download aplikasinya ilegal, kalau terjadi apa-apa ya kalian nggak bisa lapor ke OJK. Nah jadi seperti itu, cukup uninstall udah beres teman-teman ya.
Lalu untuk data-data kita yang sudah masuk itu ya gak ada masalah. Sebenarnya aplikasi-aplikasi pinjol itu sama halnya dengan bank pembiayaan ya teman-teman ya. Bank-bank multifinance gitu kayak FIF, BAF, terus Adira gitu-gitu teman-teman ya. Cuma bedanya kalau pinjaman online kan lebih mudah gitu ya, tanpa survei, tanpa macam-macam lah. Kalau misal kita mau pinjam di bank pembiayaan misal Adira gitu ya, itu kan kalian disurvei ke rumah kalian dulu dan berkasnya macam-macam lah. Kalau pinjaman online kan cukup ya serba online, mulai dari upload KTP, foto selfie, semuanya serba online ya teman-teman ya. Nah jadi jika kalian sudah uninstall ya udah beres gitu ya. Jadi kalian daftar itu cuma daftar, maksudnya mempunyai akun gitu ya, daftar akun di aplikasi tersebut. Jika kalian sudah mendaftar, sudah disetujui, berarti kalian sudah mempunyai akun aplikasi tersebut. Semisal kalian daftar aplikasi Kredivo dan disetujui, ya sudah, berarti kalian sudah mempunyai akun Kredivo dan limit yang ditentukan ya teman-teman ya. Nah lalu ada juga saya pernah menemui komentar pertanyaan, yaitu apakah kita tetap membayar kalau sudah menerima limit gitu ya. Nah ini saya perjelas ke teman-teman buat yang belum paham tentang limit ya. Buat yang sudah paham ya udah skip aja nggak apa-apa. Jadi limit itu bukan berarti kalian itu punya pinjaman teman-teman ya. Limit itu adalah batas pinjaman yang diperbolehkan sama pihak aplikasi itu. Semisal kalian dapat limit 5 juta, berarti kalian boleh minjem di aplikasi itu maksimal 5 juta. Nah kalian minjemnya ya terserah, baik itu kalian mau minjem 1 juta, mau minjem 500 ribu ya terserah gitu ya. Pokoknya limit atau batas pinjaman kalian itu 5 juta. Nah gimana kalau kita nggak pakai limit itu? Ya berarti kalian nggak punya tanggungan atau nggak punya pinjaman gitu teman-teman ya. Ya udah gitu aja. Nah jadi cukup simpel ya cara hapus data kita di pinjol. Oke mungkin cukup segini aja di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.